Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai semuanya, apa kabar? Sekarang aku nggak akan mau pilih kartu karena kalian pasti nggak suka pilih kartu. Oke. Di sini aku ingin membuka untuk koneksi twin flame dulu. Untuk koneksi twin flame, kira-kira siapa sih orang yang masih kayak ngarepin kamu terus? Walaupun dia ghosting, walaupun dia ibaratnya jauh ya, serasa nggak ada koneksi karena dia tidak datang. Kita akan cek siapa sih soulmate kamu. Eight of Coins, Eight of Wands, Eight of Swords, High Priestess, Nine of Coins, Judgment, dan Three of Cups. Aku nggak tahu ya kenapa ketika aku mulai reading dari pertama kali selalu muncul Three of Cups gitu loh. Kalau dalam satu pembacaan yang ibaratnya general gitu, mungkin energi kalian yang dengan segala complicatednya ya, itu pasti ketarik sama aku gitu loh. Kayak aku nih vakumnya gitu. Oke. Sekarang kita lihat dia ini seperti apa. Aku merasakan dia adalah orang yang sebenarnya itu apa ya, mempunyai prinsip sendiri, mempunyai satu vision, pandangan tuh tentang kamu. Kemudian dia adalah orang yang sebetulnya, oh gila ini aku 888 ini kartunya udah aku shuffle teman-teman. Dia adalah orang yang tidak bisa, kayak nggak punya solusi untuk dirinya sendiri gitu loh. Selalu merasa pesimis, kecewa, tidak bisa. Aku memang sudah tidak bisa lagi untuk kayak apa ya, keluar dari situasiku yang sekarang. Aku terjebak sudah di situasi yang seperti ini dan aku tidak berusaha untuk namanya keluar dari situasi seperti itu gitu loh. Dia adalah orang yang tertutup ya, yang tidak menampakkan perasaan sebenar-benarnya karena memang dia sifatnya tertutup. Kalau aku bilang ini adalah orang yang pakem ya, orang yang memang dari lahir udah sifatnya gini bawaannya. Jadi dia tuh nggak bisa yang memberikan satu informasi kepadamu perasaan sebenarnya dia itu seperti apa. Kemudian kalau dalam pekerjaan dia adalah orang yang fokus, tekun, rajin. Dia juga bekerja dari keringat sendiri ya, rata-rata nggak dibantu. Mungkin ya teman-teman, dia itu adalah orang yang penuh dengan aku bilang di sini tuh seperti kayak memang ada karma dengan kamu.
Dia adalah mungkin orang yang pernah terhubung dengan kamu dari karma past life kamu. Atau dia di sini adalah orang yang memang gini loh, kalau misalnya dibanding rasio ya, kalau kamu sama mantan kamu tuh kayaknya gampang lupa, sama dia ini kamu nggak lupa gitu, karena kayak ada red line-nya antara kamu sama dia. Dia adalah orang yang sebetulnya tidak bisa dilepas ke hutan, tidak bisa mandiri. Dia bekerja sih bekerja, tapi dia itu nggak bisa namanya kayak lepas dari bantuan atau lepas dari keluarga ya. Bisa jadi kalau misalnya dia sudah menikah ya dia udah punya istri atau udah punya suami. Jadi tipe-tipe yang memang hubungan-hubungan ini yang tidak dua arah tapi segitiga gitu. Ini bisa jadi seperti itu. Dan dia ini kayak enjoy aja gitu loh, tidak berusaha untuk namanya apa ya, namanya itu kayak gerakannya itu nyaris nggak kelihatan, halus banget, tapi ibaratnya kayak dia mencengkeram kamu secara pikiran, secara batin itu kuat. Jadi ini tipe-tipe orang yang sebenarnya spiritual, tapi gimana ya, dia sendiri itu juga tidak ada gerakan gitu loh, tidak ada namanya usaha untuk datang ke kamu, karena memang orangnya ini adalah keras ya, orangnya ini adalah keras, adalah orang yang lebih seperti apa ya teman-teman, misterius. Dia juga nggak tahu ke depannya itu seperti apa. Dia semacam orang yang sudah nerima gitu aja, nggak ingin ada namanya perubahan. Dia ini adalah orang yang terkondisikan dengan keluarga, family. Ini orang lebih sayang sama keluarga, aku tangkapnya ya. Kemudian dia sendiri jalannya memang seperti ini. Dia itu adalah orang yang mengambil sikap atau mengambil segala sesuatu itu base dari pemikiran yang lama gitu loh. Jalannya adalah memang dia adalah orang yang misterius, dan jalannya dia adalah ketika ketemu kamu, dia mungkin sudah terkoneksi dengan orang lain. Ya, itu jalannya. Dia mempunyai sifat intuitif, ya. Tapi bukan orang yang bisa kayak mengekspresikan emosinya. Aku baca dari cakra-cakranya ya. Koneksinya seperti ini teman-teman. Dia bukan orang yang bisa ngeluarin emosinya. Kayaknya mau ngomong, kamu happy gak sih? Kamu sayang gak sih sama aku? Dia tuh kayak diem aja gitu loh. Kayak, ih misterius banget sih nih orang. Nah, sekarang kita cek sama-sama. Perasaan dia ke kamu, orang yang gak lepas. Apa sih mau dia ke kamu? Mungkin aja kamu udah move on, tapi dia masih kadang-kadang sekelibet. Kenapa ya? Kayak gitu. Queen of Cups. Ini keinginan dia ya teman-teman. Six of Wands. Seven of Swords. The Emperor. Oh, King of Coins. Oh.
Oke. Dan ada kartu di sini terakhir, The Star. Ya, teman-teman, The Star. The Star itu adalah masalah hati. Ini adalah kartu perwakilan di mana energi dia sama kamu. Dia itu adalah selalu mengharapkan kamu. Ini keluar kartu The Star, oke? Dia berharap bisa selalu dekat sama kamu. Dia selalu berdoa supaya nggak putus koneksi sama kamu. Jadi ini memang tipe-tipe orang yang memang tidak ingin memutuskan koneksinya sama kamu. Even kamu sudah kemana tahu, kamu sudah nggak yang intens berhubungan. Mungkin kamu komunikasi cuman sesekali. Ada apa nih, ngapain gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini teman-teman, I'm sorry to say, memang dia adalah orangnya penuh dengan intuisi, dan aku melihat dia lebih seperti spiritual connectionnya sama kamu kuat. Dan dia memang cara mengkomunikasikannya sama kamu itu seperti itu. Cara berkomunikasi dia ke kamu seperti itu. Dia ini adalah orang yang sebenarnya pengen dilihat terus ada. Dia ghosting kamu, itu memang cara komunikasinya, ya. Dan jujur, secara emosi dia itu tidak bisa memilih. Dia itu berat kemana juga dia nggak tahu, gitu teman-teman. Ya, karena kartunya Two of Coins, jika itu berkaitan dengan emosi, dia orangnya itu suka ragu-ragu, nimbang-nimbang sebelum dia benar-benar mau into you. Karena mungkin di sini juga sudah punya pasangan resmi, jadi tidak bisa. Ini kartunya match loh, gitu ya. Aku nangkap energi seperti itu. Oke, kita bicara masalah di sini, masalah intuisinya dia ke kamu, ya. Secara spiritual. Dia itu berpikir begini, kalau seandainya aku mikirin dia tahu bahwa dia itu tidak bisa move on dari kamu. Dia nggak bisa move on dari kamu kalau aku lihat, ya. Dia mau bicara tapi nggak bisa bicara, karena tipe-tipe dia adalah orang yang misterius, dan di bawah ini ada Emperor, artinya dia nggak orang yang nggak pandai untuk ekspresi. Kadang-kadang ekspresinya datar aja gitu loh. Dia ini full banget loh cinta sama kamu. Dia ini full, sangat-sangat aku bilang orang ini berkarisma juga. Karena ada Emperor, dan dia ini ada egois. Salah satu egonya adalah mungkin dia nggak bisa memutuskanmu dengan siapa. Dia tidak bisa memilih, tetapi kalau kamu mau pergi, dianya juga kehilangan kamu gitu, kayak setengah badan, setengah jiwanya hilang, karena nafasnya juga ada di kamu. Jadi kayak punya dua paru-paru gitu loh, kayak orang kembar siam nih kalian nih. Kamu pergi, dia juga ngerasanya lost. Dia selalu berpikir kayak, kamu mau kemana lagi sih, gitu kan? Mau move on, mau pergi, mau kemana? Aku tuh tetap ada dan ngeliatin kamu. Sebenarnya dia ini tulus teman-teman sama kamu, tapi lebih kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Mungkin dia juga udah pasrah dengan keadaannya juga, ya kan? Banyak pertimbangan kenapa dia tuh tidak bisa sama kamu. Kalau kamu bilang dia penuh dengan gairah, penuh dengan passion, dengan perasaan, ini ada Queen of Cups dan King of Cups. Iya, dia perasaannya nih sama kamu kayak, mungkin kalau kamu di depannya dia tuh udah meledak-ledak mungkin ya. Sedih, happy, bahagia.
seakan-akan kayak kamu itu yang bisikin dia tiap hari gitu loh. Kamu nih udah kayak dalam soulnya dia tuh udah kayak nyatu banget. Jadi kalau seandainya dia lagi fokus sama yang lain, dia pasti ingatnya kamu. Dia lagi ngobrol, dia ngingetnya kamu. Dia berusaha untuk sepasif mungkin, ya, tidak banyak bergerak. Tapi ini sorry, kebatinannya itu kuat banget. Orang kadang-kadang itu lebih susah lupa kalau kita tuh dibatin sama seseorang. Dan itulah yang terjadi sama kamu. Karena di sini memang Konciani ada kartu The Star, ya. Di sini ada The Star. The Star itu melambangkan semua perasaan dari hati dia. Ini ada gambar hatinya juga. Segala macam gambaran dari hatinya dia, jiwanya dia tuh ada sama kamu. Dia berusaha mencintai semuanya gitu loh. Dia juga merasa sih mungkin tidak adil buat kamu, tidak apa ya, semacam dia ini adalah orang yang tidak memperjuangkan kamu, tapi sebetulnya dia tuh lebih semacam memang orangnya diem, dan apapun yang kamu pikirin tentang dia nggak akan banyak bicara karena memang dia tidak bisa mengekspresikan perasaannya sama kamu. Kalau kamu anggap dia adalah penipu dia terima aja gitu loh. Tapi ini ada tipe-tipe orang yang kayak tembok sih, yang sebenarnya mau kamu usir juga dianya akan ada terus gitu loh. Dan dia tuh pasti akan cari tahu tentang kamu tanpa kamu ketahui sebetulnya. Kalau dia bilang kamu nyariin aku, ya enggak kok gitu. Tapi dia ghosting. Dia di sini dia menghayalkan kamu. Perasaannya ini lekat sama kamu karena emang dia bukan tipe-tipe orang yang move on. Ya, kartunya udah kartu court semua di sini. Kalau akhirnya dia dapat, kamu pun itu nggak akan bisa milih, ya. Dia bukan tipe-tipe orang yang, ya aku bilang tadi, ribet aja sama hidupnya gitu loh. Nggak tahu keputusannya apa karena dia juga tidak bisa bergantung sama orang nggak bisa bergantung sendiri dari hidupnya sendiri, nggak bisa. Itu udah bawaan orok ya teman-teman. Udah nggak bisa udah takdir dan jalan hidup sih. Kalau yang di atas aku lebih ke takdir dan jalan hidup. Di bawah ini adalah semacam ekspresi dia dan mau dia tuh apa ke kamu. Ayo kita afirmasi ya. Yang paling asik kalau misalnya dia punya orang lain, gimana sih keadaan dia sebenar-benarnya? Kenapa ada karma juga ya kan? Ini ada yang kebuka. Kondisinya dia ya dengan pasangannya sebenarnya nggak ada masalah sih. Aku lihat tuh kayak fine aja. Tapi kayak ada perasaan yang kayak hilang gitu loh. Kayak aku nggak tahu, I don't know, ada masalah mungkin di antara mereka, tapi kayak dia tuh rasanya tuh udah perasaannya udah hilang, udah pergi, udah kayak mau kemana ya? Kayak fisiknya ada. Kalau secara fisik sih nggak kelihatan ada masalah ya teman-teman ya. Kalau dia bisa sih kayak misalnya jadi kalau suami yang baik atau apa, tapi kayak ada perasaan feeling yang hilang gitu loh. Kayak orang ini nggak kasih aku kekompletan gitu loh. Nggak bisa. Setelah lama nih ternyata aku rasanya nggak cocok tuh baru sekarang gitu. Padahal dia yang mau. Di sini ada karma, ya, ada karma. Kenapa ada karma? Karena di sini memang ada
beban dari semesta, atau memang ini adalah perjalanan takdir dia untuk ketemu sama kamu. Orang ini harus diselesaikan karmanya. Harusnya gampang sih sebetulnya. Tinggal melupakan, toh karena aku lihat kondisinya juga tidak intens kalian. Harusnya dia nggak susah untuk ngelupain gitu loh. Tapi di sini kalau aku lihat adalah dianya yang memang nggak mau ngelupain. Dia memikul perasaan itu dan dia memikul karmanya. Dia nggak mau lepasin. Ini tipe-tipe orang yang kalau suka sama sesuatu itu dibawa sampai mati gitu loh. Nggak mau rest in peace. Ada Nine of Coins dan ada Eight of Cups. Eight of Wands atau 8 keriting ya. Sebenarnya gimana ya, kalau dia dalam pekerjaan juga dia suka namanya uang gitu ya. Dia adalah pecinta uang, dia suka kerja. Tapi kadang-kadang I don't know, mungkin dia terlalu banyak dibebani. Dan dia ini kayak yang diandelin gitu loh, kayak tipe-tipe orang yang kadang-kadang uangnya keluar tapi nggak tahu mau ngapain gitu, nggak tahu tiba-tiba udah nggak ada aja. Dan dia ini bertanggung jawab kok, maksudnya tipe-tipe orang yang ada wibawanya, bertanggung jawab, tapi kayak nggak bisaan gitu. Kenapa ada High Priestess di sini? Kamu tahu nggak, dia itu adalah orang yang memang lack of communication. Jadi apapun segalanya yang kamu lihat dari dia itu nggak terbuka. Kamu suka sama aku nggak? Nggak langsung dijawab iya. Kamu sayang aku nggak? Udah nanya 10 kali baru dijawab iya. Ya emang ada tipe-tipe orang yang nggak bisa kayak gitu, kayak dia tuh nggak bisa ngomong gitu. Takut kalau ngomong takut salah, takut apa. Orang ini penuh dengan pertimbangan, terutama untuk komunikasi. Secara dia ingin ada kabar terus dari kamu. Dia pengen tahu kabar, dia pengen ngomong. Kamu itu kayak lidahnya dia, yang ngerti dia gitu loh. Bahkan mungkin pasangannya sendiri mungkin pasangannya sendiri itu tidak benar-benar mengerti. Di sini ada Eight of Swords dengan Nine of Spades. Nine of Diamond. Dia ini sebenarnya suka dalam apa ya, dia suka pusing sendiri gitu loh, suka memang kayak mungkin banyak korban. Kalau misalnya dia melakukan hal yang buruk, dia tidak merasa dirinya baik. Jadi dia tuh banyak kesedihan orangnya, teman-teman. Banyak sedihnya sebetulnya. Kayak nggak tahu juga apa yang bisa dia lakukan selain cuman pasrah. Ya kesedihannya itu adalah udah cobaannya dia bilangnya kayak gitu. Ada Eight of Wands dan Three of Swords atau Three of Diamond. Aku melihatnya di sini sih, teman-teman. Eight of Wands ya. Kayak terlalu banyak, aku bilang tadi, kadang-kadang suka membuat satu keputusan yang berakibatnya itu dia tidak happy. Ya, tidak happy secara seutuhnya. Dari segi perasaan, keputusan yang dijalani pada hari itu
itu dia juga nggak tahu arahnya, cuman dia mau aja kayak gitu, tapi berujung sakit hati sebetulnya. Ini mungkin pada masa lalunya dia membuat keputusan yang salah sebelum ketemu kamu. Nyatanya nggak baik-baik aja. Eight of Spades dengan Eight of Coins, 8 dan 8 ya. Orangnya ini sudah terdidik itu untuk mandiri sejak lama. Tidak bisa, dia mandiri tapi tidak bisa lepas dari keluarga. Gimana ya ngomongnya? Mandiri tapi mandiri orang di kota gitu loh. Mandiri bukan tipe-tipe orang yang bisa nyemplung ke hutan, ke sungai, ke hutan Amazon gitu, yang survival. Bukan tipe survival, tapi memang pekerja sendiri, bisa ngasilin sendiri gitu loh. Mandiri dengan kehidupannya, misalnya kayak gosok, setrika, ngepel kali ya, aku nggak tahu. Semacam itu loh. Tapi mandiri-mandiri kota ya teman-teman, bukan tipe-tipe mandiri orang yang survival gitu loh. Nggak bisa berani, nggak terima resiko sebetulnya. Mandiri sih mandiri, tapi nggak mau resiko. Oke, kita buka lagi terkait perasaannya sama kamu. Kenapa ada Queen of Cups di sini? Ada kartu Jack. Dia tuh tidak jujur sama perasaannya intinya. Perasaannya sendiri itu dibuat kayak apa ya, orang tipe-tipe yang kayak nggak jujur sama diri sendiri gitu. Dia ingin sekali memenangkan hati kamu, tapi berujungnya kekecewaan. Ya mungkin di sini kamu merasa kayak aku udah punya fokus sendiri, aku sudah lebih kayak nggak mau mikirin kamu terlalu, kamu nggak mau mikirin dia terlalu panjang gitu. Dan mungkin kalian ini sudah putus sebetulnya, sudah kayak komunikasi juga udah jarang-jarang aku lihat kan. Seven of Swords dengan Two of Cups. Dia tuh masih yakin loh kamu tuh cinta dia, yakin banget. Dan dia sebaliknya, dia cinta sama kamu. Sekarang kita masuk ke bagian untuk court card di sini. Tuh. Dia orang tidak banyak bergerak, dia ghosting, dia tuh ngayalin tentang kamu. Dia diam, dari dalam diamnya aja tuh kayak dia ngeliat mungkin di mana-mana ada kamu. Bisa jadi nih orang yang obsesi sebetulnya. Kamu tuh pas buat dia, entah pas dalam segi apa, kamu tuh pas banget. King of Coins kita lansir sama Two of Spades. Berkali-kali di sini sebetulnya dia itu ingin apa ya? Ingin merasakan benar-benar itu gimana sih stabil bersama kamu. Tapi di sini dihadapkan kembali sama pilihan. Dia nggak bisa milih. Kalau dia bisa bilang sama kamu, aku bisa kasih semuanya sama kamu, tapi satu, aku tidak bisa meninggalkan orang lain. Gitu. Kalau kamu ada masalah sama keluarga, kalau dia masih single, tapi dia nggak bisa ninggalin keluarganya. Pokoknya dia ada titik berat di situ dan dia nggak bisa. Dia pokoknya udah nggak bisa aja. Ya. Tapi dia juga tidak mau dilepaskan. Bingung nggak kamu? Tuh. Dia tuh mengharapkan hubungan yang stabil sama kamu. Kenapa? Karena perasaannya itu udah
Aku nggak tahu dia tuh cinta banget loh sama kamu. Kenapa ada Two of Coins di sini? Dia ingin sama kamu, susah banget ngejalaninnya, halangannya banyak. Two of Coins. Dia ada perasaan takut mengecewakan seseorang, teman-teman. Jadi asal kamu tahu, dia itu takut banget kecewa. Dia takut banget ngebuat orang lain kecewa, either atau dia yang kecewa. Dan kita lihat kenapa ada the star di sini. Secinta apa dia sama kamu? Doa terbaiknya apa? Dia lebih seperti apa ya? Dia ingin terus jalan sama kamu, intinya. Karena banyak pengalaman, banyak pelajaran yang sebenarnya dia terima dari kamu. Jadi ini sih aku lihat sebagai hubungan twin flame yang spiritual connection. Dia tahu nggak bisa sama kamu, tapi dia nggak mau dibuang. Ibaratnya kamu tahu nggak sih kayak tipe-tipe jin yang nggak bisa, apa sih teman-teman, yang udah ditinggal satu rumah tapi nggak mau pergi gitu loh ya, nggak mau pergi. Sedih banget ya kalau aku liatnya. Oke. Sekarang kita lihat dari sisi elemen ya teman-teman. Elemennya sangat banyak dari elemen air. Sudah pasti Melo. Ya. Kemudian ada juga dari elemen apa namanya? Elemen udara. Kok jadi aku ngeblank sih? Elemen udara ada ya. Kemudian di sini kayaknya dari semua elemen ada sih teman-teman. Cuma kalau aku lihat dari energinya itu banyak dari energi water sign sama air sign. Tahu nggak kalau water sign tuh kayak Scorpio, Pisces, Cancer, terus ada air sign, ada Aquarius, Pisces dan Libra. Gemini dan Libra. Kalau untuk Aries, Leo dan Aries, Leo dan itu kayaknya nggak banyak ya teman-teman. Aries, Leo, Sagittarius nggak banyak, apalagi energi-energi dari Taurus, Sagittarius dan Virgo itu juga nggak begitu dominan. Yang paling dominan adalah Cups. Karena nih orangnya kayaknya mellow ya. Mellow, udah itu berangin-angin gitu kan. Pelin-pelan kadang-kadang. So, ini adalah pembacaan dari aku untuk kamu.
sebenarnya pesannya apa sih? Pesannya ini adalah hubungan yang complicated, dimana kadang-kadang kita itu tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau, tapi kita bisa beriringan. Kalau seandainya kamu pun tidak berhubungan dengan dia pun juga nggak masalah sebetulnya. Masalahnya gimana kalau sampai hubungan ini itu ngebuat orang nggak bisa move on. Move on tuh bukan dalam pacaran aja ya, tapi kayak pekerjaan, jadi nggak semangat, itu yang bahaya sih. Nah, kenapa kita harus ada buffer gitu loh? Kalau kita tuh harus punya buffer bahwa kita tidak boleh namanya kemelekatan. Kecuali kita melekatnya sama makanan, minuman, dan oksigen, ya. Kalau sama temen, sama saudara, kecuali orang tua, nggak usah terlalu melekat, karena pasti akan menyakitkan kadang-kadang. Nggak bisa nggak melekat gitu loh, nggak bisa kamu melekat gitu, karena kalau kamu terlalu melekat, sakitnya juga pasti akan terlalu dalam. Mendingan kita biasa-biasa aja, percaya, tapi jangan dipercaya 100%. Jangan kayak nggak bisa ditinggalin sama dia, jangan ya, itu nggak bagus. Sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. So, untuk kamu semua yang galau tentang energi twin flame dan connection kamu, siapa sih yang masih mikirin kamu? Ya dia orangnya. See you when I see you. Ambil yang baik, buang yang jelek. Puasanya dilanjutkan, semoga terus banyak barokah rezeki buat kamu. Bye bye.